Baik, selamat pagi kepada yang kami hormati Bu Dr. Deliana SE AKM SICA selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2 di kelas AKP 6B Politeknik Negeri Medan. Dan teman-teman sekalian yang kami sayangi, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas hasil presentasi dari kelompok kami mengenai penyelesaian audit. Namun sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Feby Grace Angelinda Manik, dengan NIM 1905151017. Saya Vicky Handayani dengan NIM 1905151036. Dan saya Hafsah Haryanti Siregar dengan NIM 1905151006. Baiklah, kami akan men-share-sharingkan hasil dari kelompok kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita Afika Handayani. Baik, terima kasih Feby. Di sini saya akan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai penyelesaian audit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ikhtisar proses audit itu ada 4 tahap, yaitu tahap 1 merencanakan dan merancang pendekatan audit, tahap 2 melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi, dan tahap 3 melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo, dan tahap 4 menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan materi mengenai menyelesaikan audit. Menyelesaikan audit merupakan bagian dari tahap 4 dari ikhtisar proses audit itu sendiri. Oke, Pep, lanjut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita mencermati sedikit ilustrasi kasus sebagai pengantar untuk pembahasan selanjutnya. Review yang baik memerlukan lebih dari sekedar file audit. Kantor Sastro PSE Harmon diminta untuk melakukan audit untuk perusahaan Westside Industries, sebuah produsen peralatan yang besar. Larry Linep adalah seorang audit senior dari kantor akuntan tersebut yang juga menugaskan asisten staf Clauson Little untuk mengaudit utang usaha. Merupakan akun kewajiban utama bagi perusahaan manufaktur dan menguji pisah batas utang usaha perusahaan tersebut. Sembari proses audit, Linep mengkhawatirkan kebiasaan buruk Little dalam pelaksanaan tugasnya. Linep mengamati kinerja Little yang banyak menghabiskan waktu di telepon untuk masalah pribadinya. Oleh karena itu, Linep memutuskan untuk mereview file audit dengan teliti sesuai pengetahuan luas yang dimilikinya. Setelah selesai melaksanakan auditnya, Linep memberitahu Kelsey Mayburn, manajer penugasan audit, bahwa file yang telah siap ia review. Mayburn mereview semua file audit tersebut, termasuk prosedur analitis, dan hasilnya ada yang tidak wajar terkait utang usaha menurutnya. Linep diminta melakukan pemeriksaan tambahan, ternyata 5 juta pembelian pada tanggal 31 Desember 2012 tidak dimasukkan dalam kewajiban. Jadi dari cerita ilustrasi kasus ini dapat kita simpulkan bahwa review yang baik memerlukan lebih dari sekedar melihat file audit. Dari cerita terlihat bahwa hanya manajer penugasan yang punya pemahaman luas mengenai proses bisnis Westside Industry, sementara Larry Linep dan Clauson Little mungkin kurang memahami ini dengan baik. Sehingga hal ini menjadi faktor yang mengakibatkan tahap penyelesaian audit ini hampir gagal, yaitu Little tidak memeriksa dokumen kewajiban dan Linep tidak melakukan review dengan baik. Selain dengan melihat file audit, review yang baik memerlukan kegiatan tambahan seperti melakukan prosedur analitis tambahan.
dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan review terhadap file-file audit, seorang auditor tidak hanya harus terpaku pada file yang telah disiapkan, tapi juga melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti yang telah ditemukan, sehingga kita dapat mengetahui kira-kira akun apa yang memerlukan pemeriksaan tambahan. Next slide. Sehingga pada tahap ini, tahap bagian dari menyelesaikan audit, ada prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu diantaranya melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, review kewajiban kontingen dan komitmen, review terhadap peristiwa kemudian, akumulasi bukti akhir, mengevaluasi hasil, menerbitkan laporan audit, serta berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Next step. Baik, yang pertama adalah melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Jadi pada proses ikhtisar proses audit, auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, yang mana bukti-bukti tersebut digunakan untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan transaksi saldo. Adapun prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pendekatan tersebut adalah melakukan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko, melakukan uji pengendalian dan hubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum, serta melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh assurance bahwa semua tujuan audit dicapai untuk informasi dan jumlah yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Dari ilustrasi kasus tadi juga kita dapat simpulkan bahwa yang melakukan review itu adalah yang auditor yang memiliki pemahaman yang lebih luas. Setelah tugas audit dilaksanakan oleh auditor staff, direview lagi oleh auditor senior, dan direview lagi oleh manajer senior. Nah, bukti yang diperoleh dari 3 tahap pertama untuk menilai apakah diperlukan bukti tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Adapun tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan diantaranya adalah ketersediaan serta hak dan kewajiban, mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Adapun contoh prosedur substantif untuk tujuan audit ini yaitu mereview konta untuk menentukan bahwa piutang usaha dimohonkan sebagai jaminan. Selanjutnya tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan itu adalah kelengkapan. Semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Contoh prosedur substantifnya menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya, tujuan klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Bahwa informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapan diekspresikan dengan jelas. Contohnya, mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Selanjutnya, tujuan ketepatan dan penilaian bahwa informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contohnya, merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit untuk jangka panjang auditor. Baik, kita masuk ke bagian B, review kewajiban kontingen dan komitmen. Apa itu review kewajiban? Apa itu kontingen? Kontingen adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan.
Jadi ada 3 kondisi yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontingensi, yaitu terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang. Dan ketiga, hasilnya akan ditentukan oleh kejadian di masa mendatang. Adapun contohnya, yang memenuhi dari 3 kondisi itu adalah tuntutan hukum yang diajukan tetapi belum diputuskan memenuhi ketiga kondisi tersebut. PSAK 57 menggambarkan 3 kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan yang sesuai untuk masing-masing kemungkinan. Standar akuntansi menggunakan 2 pendekatan utama dan kaitannya dengan ketidakpastian kontingensi kerugian. Ukuran kontingensi yang pertama menggunakan pendekatan nilai wajar, pendekatan yang kedua menggunakan nilai probabilitas. Dengan ambang probabilitas, standar ini menguraikan 3 kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan. Di antaranya adalah kecil kemungkinan, yang mana apabila kecil kemungkinan perlakuan laporan keuangannya tidak diperlukan pengungkapan. Dan yang kedua, lebih besar daripada remote, tetapi lebih kecil daripada probable, sehingga perlakuan laporan keuangannya diperlukan untuk pengungkapan catatan kaki. Dan yang terakhir, probable atau mungkin terjadi terhadap ada 2 opsi. Jika jumlah dapat diestimasi secara masuk akal, akun-akun laporan keuangan disesuaikan. Dan jika jumlah tidak dapat diestimasi secara masuk akal, diperlukan pengungkapan catatan kaki. Next web. Ada beberapa jenis utang bersyarat yang sering menjadi perhatian auditor, yaitu diantaranya tuntutan tertunda untuk pelanggaran paten, kewajiban produk atau tindakan lainnya, perselisihan pajak penghasilan, garansi produk, diskonto wesel tagih, jaminan untuk kewajiban orang lain, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Tujuan utama auditor dalam memeriksa utang bersyarat adalah menilai perlakuan akuntansi atas utang bersyarat yang diketahui untuk memastikan apakah manajemen telah menggolongkan kontingensi dengan tepat dan mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan kontingensi yang belum diidentifikasikan. Dalam banyak audit, tidaklah pantas bagi auditor untuk mengungkapkan kontingensi tanpa kerjasama dengan manajemen. Tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingen adalah mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontingen yang diketahui menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi dengan benar kontingen tersebut. Nah, tujuan ini berkaitan dengan tujuan klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan, serta mengidentifikasi sampai batasan praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan kelengkapan, penyajian, dan pengungkapan. Next web. Komitmen. Komitmen sangat berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi. Komitmen meliputi hal-hal seperti perjanjian untuk membeli bahan baku atau melakukan sewa guna usaha untuk fasilitas pada harga tertentu, dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan. Karakteristik dalam komitmen yaitu perusahaan setuju berada dalam kondisi tertentu di masa mendatang, tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian keseluruhan. Perusahaan biasanya menjelaskan seluruh komitmen, baik dalam penjelasan tambahan terpisah maupun digabungkan, dengan sebuah catatan mengenai kontingensi. Baik, adapun prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Langkah pertama dalam mengaudit kontingensi adalah menentukan ada atau tidaknya kontingensi. Ini berkaitan dengan tujuan keterjadian, penyajian, dan pengungkapan. Begitu auditor mendapat adanya kontingensi, evaluasi terhadap materialitas dan pengungkapan catatan kaki biasanya dapat dilakukan dengan memuaskan.
Adapun beberapa prosedur untuk mencari kewajiban kontingensi akan tetapi tidak semuanya dapat diterapkan dalam semua audit. Di antaranya, mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan atau tertulis tentang tercatatnya kontingensi. Dalam pernyataan auditor harus spesifik dalam menggambarkan berbagai jenis kontingensi yang mungkin memerlukan pengungkapan sebagai pengingat bagi manajemen untuk kontingensi yang tidak dilihat atau belum paham. Selanjutnya, mereview laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak pendapatan. Mereview risalah atau notulen pertemuan direksi dan pemegang saham untuk indikasi tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Menganalisis biaya hukum untuk periode di bawah audit dan mereview faktur dan laporan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Selanjutnya, memperoleh surat dari pengacara untuk memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lainnya. Selanjutnya, mereview dokumentasi audit untuk setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi, dan memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Next. Evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Jika auditor menyimpulkan adanya kewajiban kontingensi, auditor harus mengevaluasi arti penting dari kewajiban potensial itu dan hakikatnya dari pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti mengenai tujuan, keterjadian, dan hak serta kewajiban penyajian dan pengungkapan. Dalam hal ini, pengungkapan tidak diperlukan jika kontingensi sangat remote atau kecil. Untuk kontingensi yang memerlukan pengungkapan, auditor juga mereview catatan kaki draft untuk memastikan informasi yang diungkap dapat dipahami dan menyatakan secara wajar kondisi dari kontingensi. Selanjutnya, prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit setiap bidang audit. Contohnya, dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor seharusnya waspada terhadap komitmen penjualan. Auditor seharusnya waspada ketika membaca notulen, kontrak, atau file korespondensi. D. Mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Mengajukan pertanyaan merupakan prosedur utama yang menjadi tempat utama auditor untuk mengungkapkan tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Auditor bergantung pada keahlian dan pengetahuan pengacara klien. Penyelidikan standar terhadap pengacara klien dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan harus mencantumkan hal-hal diantaranya, pertama, penundaan tuntutan yang mungkin diajukan. Yang kedua, klaim yang telah dinilai atau belum dinilai, atau penilaian di mana pengacara memiliki keterlibatan yang signifikan. Dan ketiga, permintaan di mana pengacara memberi masukan informasi atau komentar mengenai kemajuan dan setiap item yang terdaftar. Dan yang keempat, permintaan Biro Hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pernyataan hukum yang mungkin diajukan bahwa daftar klien tidak lengkap. Dan yang kelima, pernyataan yang memberikan pengacara mengenai tanggung jawab pengacara untuk memberitahukan manajemen mengenai persoalan hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk merespons secara langsung kepada auditor. Ada suatu kondisi di mana pengacara enggan untuk menyediakan informasi tertentu kepada auditor karena exposure mereka sendiri akan kewajiban hukum karena menyediakan informasi yang tidak benar atau rahasia. Sifat penolakan pengacara untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kewajiban kontingen kepada auditor jatuh dalam dua kategori yang dapat digolongkan karena pengacara menolak merespon karena kurangnya pengetahuan mengenai persoalan yang melibatkan kewajiban kontingen,
Dan pengacara menolak mengungkapkan informasi yang mereka anggap rahasia yang tidak dapat dibagikan. Sebelumnya, Pep. Sebelumnya. Sebelumnya, Pep. Nah, jika pengacara tidak mau memberikan informasi kepada auditor mengenai tuntutan hukum yang ada secara material, maka auditor harus memodifikasi laporan audit agar menggambarkan kurangnya bukti yang tersedia atau pembatasan ruang lingkup yang mensyaratkan adanya kualifikasi ataupun penolakan pemberian opini. Baik, sampai sini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afika. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh teman kita Hapsa Haryanti Siregar. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu C, review terhadap peristiwa kemudian. Dalam review terhadap peristiwa kemudian, auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul dan mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Dalam review terhadap peristiwa kemudian ini, ada jenis peristiwa kemudian, yaitu terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian. Peristiwa ini seperti memerlukan penyesuaian saldo akun pada laporan keuangan tahun ini jika jumlahnya material. Yang dimaksud dengan material yaitu ada 4. Yang pertama, pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan yang buruk. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah dicatat pembukuan. Dan yang ketiga itu penyingkiran peralatan yang tidak digunakan operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Dan yang terakhir itu ada penjualan investasi harga di bawah biaya yang tercatat. Lanjut. Nah, pada slide ini kita dapat melihat periode yang tercakup dalam review terhadap peristiwa kemudian. Ada periode, yaitu pada tanggal akhir neraca klien, misalnya pada 31 Desember 2007, sampai dengan audit report date pada tanggal 11 Maret tahun selanjutnya, yaitu tahun 2008, adalah masa periode di mana review terhadap peristiwa kemudian dilakukan. Dan tahap ketiga yaitu tanggal klien menerbitkan laporan keuangan, di mana pada tanggal 26 Maret 2008-nya yaitu periode untuk memproses laporan keuangan. Jadi, auditor bertanggung jawab untuk mereview peristiwa selanjutnya yang terjadi antara tanggal 31 Desember 2007 dan pada tanggal 11 Maret pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2008. Tetapi tidak untuk mereview setelah tanggal pelaporan audit. Kebanyakan prosedur audit terhadap peristiwa dilakukan berdekatan dengan tanggal pelaporan auditnya. Baik, yang kedua,
ada peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa ini yaitu peristiwa yang muncul di periode selanjutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan dan bukan penyesuaian di laporan keuangan yang dimana ada 5 laporan yang termasuk. Yang pertama, penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua itu ada penerbitan obligasi atau sekuritas. Dan yang ketiga, penurunan nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah menghalangi penjualan dari produk. Dan yang keempat, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari kebakaran. Dan yang kelima itu merger atau akuisisi. Selanjutnya, pengujian audit. Dalam pengujian audit, terdapat 2 kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama itu, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Dan yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa selanjutnya. Nah, pada kategori pertama, memasukkan pengujian pisah batas dan penilaian sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Dan kategori kedua, dari pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama itu, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Seterusnya, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca dan memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Selanjutnya, berkorespondensi dengan pengacara, pengajuan pertanyaan kepada manajemen, dan yang terakhir, memperoleh letter of representation. Yang C, ada penanggalan gas. Kadang-kadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan tetapi belum laporan audit diterbitkan. Sebelum laporan audit diterbitkan. Pada saat ini, auditor memiliki 2 pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama itu, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru, atau yang kedua, pilihan kedua oleh auditor yaitu membatasi review peristiwa yang kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru. Jadi, pada pilihan pertama, auditor harus mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Sedangkan pada pilihan kedua, auditor harus menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda atau dual date audit report. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akumulasi bukti akhir. Selain review terhadap peristiwa kemudian, auditor memiliki beberapa tanggung jawab akumulasi bukti akhir yang diterapkan pada semua siklus. Nah, dalam siklus akumulasi bukti akhir ada 5 jenis akumulasi bukti akhir. Yang pertama itu melaksanakan prosedur analitis akhir, yang kedua mengevaluasi asumsi going concern, dan yang ketiga memperoleh surat representasi manajemen, yang keempat mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dalam laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang terakhir membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Sekarang kita akan masuk kepada yang A, melaksanakan prosedur analitis akhir. Ketika melaksanakan prosedur analitis, selama tahap review akhir, umumnya partner membaca laporan keuangan termasuk catatan kaki dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan. Jadi, ada 2, yaitu yang kecukupan dari bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa
atau tidak diharapkan atau hubungan yang tidak teridentifikasi selama perencanaan atau ketika melaksanakan audit. Yang kedua itu saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungannya yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Selanjutnya B, mengevaluasi asumsi going concern. Standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang substansi mengenai kemampuan klien untuk terus going concern setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Penilaian akhir atas going concern perusahaan dilakukan setelah semua bukti telah dikumpulkan dan penyesuaian audit yang disusulkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang C, memperoleh surat representasi manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi atau letter of representation yang dimana hal ini mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. Dalam hal ini terdapat 3 tujuan dari surat representasi klien. Yang pertama itu menekankan pada manajemen tentang tanggung jawabnya atas asersi laporan keuangan. Hal ini adalah hal yang paling mudah bagi manajemen untuk melupakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab dan bukan auditor atas penyajian laporan keuangan yang wajar, terutama di perusahaan berukuran yang lebih kecil yang kurang memiliki personil yang ahli di bidang akuntansi. Yang kedua itu mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Sebagai contohnya itu, jika surat representasi memasukkan referensi terhadap aset yang dijamin atau kewajiban citizen, manajemen yang jujur mungkin harus diingatkan mengenai kegagalannya yang tidak disengaja atau untuk mengungkapkan informasi yang memadai. Dan yang ketiga, mendokumentasikan respon dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Dalam memperoleh representasi manajemen, SAS 8 menyediakan 4 kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan. Yaitu yang pertama, laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, harus ada pengakuan manajemen atas tanggung jawabnya untuk penyajian laporan keuangan yang wajar. Dan yang kedua, keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu kelengkapan informasi, di mana ada ketersediaan semua catatan keuangan dan data terkait. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam hal ini, keyakinan manajemen bahwa dampak dari setiap salah saji laporan keuangan yang belum diperbaiki adalah tidak material terhadap laporan keuangan. Atau ikhtisar item tersebut harus dimasukkan atau dilampirkan pada surat. Dan yang terakhir, peristiwa kemudian. Dalam peristiwa kemudian ini, kebangkrutan pelanggan utama yang masih memiliki piutang usaha yang beredar pada tanggal neraca, merger atau akuisisi setelah tanggal neraca. Lanjut. Seterusnya, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing dengan sengaja tidak mendefinisikan atau membatasi informasi tambahan demi memungkinkan perusahaan mengindividualisasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dan yang memberi informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam hal ini, standar audit mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Auditor harus mendapatkan bukti tentang yang pertama itu adanya suatu kondisi atau situasi sejumlah yang mengindikasikan ketidakpastian tentang kemungkinan kerugian terhadap perusahaan yang berasal dari tuntutan hukum, klaim, atau keputusan pengadilan. Dan yang kedua, periode terjadi penyebab tindakan hukum. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadi pasien tidak untung. Dan yang terakhir, jumlah atau perkiraan
dugaan kerugian potensial. Dalam hal ini, tanggung jawab auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan laporan tahunan yang berkaitan dengan inflasi yang merupakan bagian laporan keuangan, tetapi diterbitkan sama laporan keuangan. Contohnya itu adalah surat Presiden diatur dan penjelasan aktivitas perusahaan yang dimasukkan dalam laporan tahunan oleh hampir semua perusahaan publik. Seterusnya, yaitu mengevaluasi hasil. Evaluasi akhir menyangkut bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan. Auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan situasi audit. Review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit telah diselesaikan dan didokumentasikan secara akurat, serta semua tujuan audit telah dipenuhi. Dalam mengevaluasi hasil, ada 6 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Dan yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review independen. Dan yang terakhir, ikhtisar evaluasi bukti. Baik, kita akan masuk ke bukti yang tepat dan mencukupi. Dalam bukti yang tepat dan mencukupi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, pemeriksaan dokumentasi audit tahun sebelumnya. Jadi, ada 2 hal yang perlu dipertanyakan. Yang pertama itu, apakah file audit tahun terakhir diperiksa pada bidang-bidang yang akan ditekankan dalam audit tahun berjalan. Dan yang kedua, apakah file permanen direview untuk item yang berpengaruh pada tahun berjalan. Yang kedua, mengenai pengendalian internal. Pada pengendalian internal ada 3 hal yang perlu dipertanyakan, yaitu apakah pengendalian internal telah dipahami secara memadai. Seterusnya, apakah lingkup audit yang memadai menyoroti penilaian risiko pengendalian. Dan yang ketiga, apakah semua defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material yang telah dilaporkan secara tertulis kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga, mengenai dokumen umum. Dalam dokumen umum ini ada 3 hal yang harus kita tanyakan, yaitu apakah semua notulen dan resolusi tahun berjalan telah direview, diabstraksi, dan ditindaklanjuti. Dan yang kedua, apakah file permanen dari dokumen umum telah diperbaharui. Dan yang ketiga, apakah semua kontrak dan perjanjian penting telah direview serta diabstraksi, disalin, atau diunduh untuk memastikan bahwa klien menaati semua persyaratan hukum yang ada. Selanjutnya, bukti yang mendukung pendapat auditor. Auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material untuk mengevaluasi apa jumlah gabungnya material. Selain setiap salah saji yang material tersebut, seringkali juga ada beberapa salah saji yang tidak material yang belum disesuaikan oleh klien. Jadi, seorang auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material untuk mengevaluasi apakah jumlah gabungannya material. Yang C, pengungkapan laporan keuangan. Dalam hal ini, banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit partner yang independen. Yang D, mengaudit review dokumentasi. Dalam audit review dokumentasi, ada 3 alasan mengapa seseorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit.
Alasan yang pertama itu untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Jadi, para auditor lebih mengevaluasi bagaimana kinerja para personil yang baru bekerja di dalam akuntan publik tersebut. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Dan yang ketiga, untuk mengatasi biasa yang seringkali merecoki pertimbangan auditor. Dan yang E, review independen. Dalam review independen yang terkadang dikenal sebagai review mutu penugasan, diwajibkan oleh penugasan SEC untuk termasuk review keuangan posisi dan audit atas pengendalian internal. Seterusnya, ikhtisar evaluasi bukti. Dapat kita lihat bahwa mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan atas dasar bukti. Yang ada 4 bagian. Yang pertama itu bukti audit aktual menurut siklus akun dan tujuan, di mana prosedur audit ukuran sampel item yang akan dipilih dalam penetapan waktunya. Dan yang kedua itu mengevaluasi hasil menurut akun dan siklus, di mana pada hal ini estimasi salah saji atau menurut akun risiko audit yang dicapai menurut akun dan siklus. Seterusnya, mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan, di mana pada saat ini estimasi salah saji atau laporan secara keseluruhan, risiko audit yang dicapai atau laporan secara keseluruhan. Dan terakhir, menerbitkan laporan keuangan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Hafsah yang telah memaparkan materi yang sebelumnya, dan materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, bagian dari tahap keempat, yang selanjutnya adalah menerbitkan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan atau audited financial statement, penjelasan laporan keuangan, notes to financial statement, dan pernyataan pendapat auditor. Dan pernyataan pendapat auditor. Auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya mengubah nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggal. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual laporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu antara lain yang pertama itu penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat atau contingent liabilities. Yang kedua, penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca atau subsequent event. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat, pengiktisaran dan menarik kesimpulan. Yang kelima, penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Yang ketujuh, surat representasi manajemen atau client representation letter. Dan yang kedelapan, penelaahan kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien, penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan.
Kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit yaitu jumlah yang material, kemudian yang merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa dan terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Yang terakhir ada berkomunikasi dengan komite audit dan pengungkapan. Ini terdiri atas poin-poin. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kedua, mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Dan keempat, surat manajemen. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Komunikasi oleh auditor dapat dilaksanakan dengan komite audit dan manajemen. Komunikasi yang dapat dilakukan auditor dengan komite audit adalah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal klien atau mengenal pelaksanaan audit. Komunikasi manajemen dapat dilaksanakan melalui manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal. Persoalan SPI perlu dilaporkan apabila menunjukkan kekurangan yang material dalam rancangan atau pelaksanaan SPI yang berakibat buruk pada efektivitas proses dan sistem akuntansi. Auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dapat dilaporkan, tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui yang pertama, pertimbangannya atau pemahamannya atas unsur-unsur SPI. Yang kedua, penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Poin yang kedua, mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Komunikasi sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk suatu laporan tertulis. Distribusi tersebut harus dibatasi pada komite audit, manajemen, dan anggota organisasi klien lain yang berwenang. Laporan tersebut harus mengindikasikan kegunaan audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan, bukan menyediakan mengenai struktur pengendalian internal klien. Yang kedua, mencakup definisi reportable condition. Yang selanjutnya mencakup pembatasan distribusi laporan. Poin yang ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis. Komunikasi dengan komite audit meliputi masalah-masalah berikut. Yang pertama, tanggung jawab auditor berdasarkan standar pengauditan yang diterapkan Ikatan Alumni Indonesia atau IAI. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk pilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, serta metode akuntansi yang digunakan untuk transaksi yang tidak biasa. Yang ketiga, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, termasuk dasar pertimbangan yang dilakukan dan proses pembuatan estimasi. Keempat, penyesuaian audit yang signifikan, yang berdampak signifikan atau proses pelaporan satuan usaha. Yang kelima, ketidaksepakatan dengan manajemen. Yang selanjutnya, konsultasi dengan akuntan lain mengenai masalah akuntansi dan pengauditan. Dan yang terakhir, kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Dan yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Dan poin yang terakhir yaitu surat manajemen atau menyusun manajemen letter. Manajemen letter berisi rekomendasi-rekomendasi yang tidak disyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite audit. Rekomendasi tersebut biasanya berkaitan erat dengan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan klien. Oleh karena itu,
Manajemen letter atau surat manajemen menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Pelayanan ini menunjukkan adanya perhatian auditor terhadap kesejahteraan dan masa depan klien. Manajemen letter dapat mencakup komentar atas struktur pengendalian internal yang belum termasuk reportable condition. Selanjutnya, sumber daya manajemen seperti kas, persediaan dan investasi, dan masalah perpajakan. Yang selanjutnya, penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut. Jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Baiklah, sekian dari hasil kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan akan kami buka di pertemuan luring selanjutnya. Atas kurang lebih hasil dari kelompok kami meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 9 undur diri. Selamat pagi.